Halo, salam kuliah desain. Ya, ketemu lagi ya bersama saya di materi kali ini tentang design thinking ya. Sebuah tema yang sebenarnya sudah banyak dibahas oleh ahli lain ya. Video-videonya banyak beredar di internet ya, banyak beredar di YouTube. Teman-teman bisa akses juga info-info yang lain untuk memperkaya situasi, memperkaya pengetahuan teman-teman tentang apa itu design thinking. Tetapi banyak informasi yang beredar di internet, di YouTube ya, mungkin design thinking ini sangat terkenal sehingga sekarang banyak dipakai oleh bidang bisnis ya, bidang entrepreneur dan sebagainya. Sehingga yang menjelaskan tentang design thinking ternyata tidak cuma desainer tetapi juga ahli-ahli di bidang lain, terutama di bidang bisnis dan organisasi yang sering banyak saya temui di internet ya. Terutama di Indonesia, banyak informasi tentang design thinking justru dijelaskan dari mungkin fakultas ekonomi atau coach-coach di bidang entrepreneur. Nah, kali ini saya akan membawakan tema tentang design thinking dari sudut pandang memang dari jurusan desain ya, karena saya berasal dari jurusan desain ya, dari bidang interior, bidang DKV, bidang arsitektur. Saya rasa ini lebih dekat karena design thinking akan lebih banyak menceritakan bagaimana sih kita meniru cara desainer bekerja untuk memecahkan kasus-kasus yang lebih lebar, yang lebih luas, tidak hanya desain semata gitu ya. Kita masuk ke pertama nih, hal yang pertama tentang apa sih sebenarnya design thinking ya. Bagaimana sih cara kerjanya ya? Bagaimana cara design thinking ini bisa membantu bukan sekedar ansih atau hanya sekupnya kecil di bidang desain saja, tetapi bisa memecahkan banyak masalah lain di bidang organisasi, ya, inovasi-inovasi untuk sosial, bahkan itu sekarang banyak sekali menggunakan metode yang disebut sebagai design thinking. Oke, kita akan bedah satu persatu kira-kira bagaimana penjelasan tentang design thinking. Pertama, saya ingin memulai dengan apa ya, bahwa design thinking sebenarnya bukanlah sebuah lalu orang umum lalu meniru desainer secara total gitu ya, tentang mempersiapkan diri sebagai desainer, ada kursus menggambarnya, ada metode kreatif yang banyak seperti itu. Tapi justru keunggulan metode design thinking sebenarnya adalah kita harus berpola pikir sebagai beginner atau sebagai pemula. Apa sih keunggulan dari berpikir sebagai pemula atau beginner's mind ya? Kalau kita ingin menerapkan design thinking, maka sebaiknya kita harus berpikir seperti pemula. Apa itu berpikir seperti pemula ya? Saya akan coba breakdown satu persatu ya. Berpikir seperti pemula ya, kita cenderung tidak memiliki prasangka ya, tidak memiliki judgement tertentu. Kita lebih bersifat terbuka terhadap everything ya, terhadap semuanya. Ini saya ambilkan contoh gambar seorang anak yang belajar bermain sepeda. Ketika kita seorang pemula, apa keunggulannya? Kita tidak takut jatuh ya. Ketika kita belajar sepeda tapi udah senior gitu, udah dewasa gitu, pasti lebih sulit ya, karena kita akan takut jatuh dan sebagainya. Tetapi sebagai pemula, kita tidak memiliki prasangka bahwa jatuh itu nggak apa-apa ya. Kita tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap sesuatu ya. Berikutnya kita juga akan lebih kurius, lebih penasaran ya terhadap sesuatu. Kita akan mencoba mengerti lebih dalam ya. Kita akan lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan ya. Dengan berpikiran sebagai pemula, ini modal yang penting justru. Kalau desainer sudah punya advance ya, pikiran yang advance pasti banyak pertimbangan, tetapi dengan pikiran pemula ini akan muncul banyak kemungkinan, akan banyak journey ya, mengawali kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak. Lalu juga tidak takut akan kegagalan ya, segera gagal, segera mendapat pelajaran, segera diperbaiki. Saya rasa itu poin yang menarik dari
cara berpikir sebagai pemula untuk mengerjakan atau menggunakan metode design thinking ini. Ya. Yang berikutnya, kunci suksesnya apa ya supaya kita bisa sukses menggunakan metode design thinking ini ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Ya, selalu di metode design thinking ini adalah fokusnya pada human beings, pada manusia ya. Maka di berbagai referensi design thinking ini disebut sebagai user centered design ya. Sehingga kita berfokus pada manusia yang akan menggunakan hasil inovasi kita ya. Create awareness of the problem ya. Memiliki awareness yang lebih di perumusan masalahnya, di problemnya. Jadi kita tidak berorientasi langsung pada solusinya, tetapi di nomor 2 ini kita akan memiliki awareness lebih untuk sebelumnya harus berfokus pada problemnya. Masalahnya apa yang ingin kita pecahkan. Jadi tidak berfokus langsung pada solusinya. Ketika sebuah masalah datang, kalau kita menggunakan metode design thinking adalah kita berfokus dulu pada problemnya. Problem apa yang perlu dipecahkan? Jangan-jangan kalau kita terburu-buru memberikan solusi, solusi itu sama sekali tidak menjawab masalah. Gitu. Justru mungkin menimbulkan masalah yang baru. Tetapi dengan metode design thinking, kita membuat awareness yang lebih pada yang namanya problem. Ya. Lalu yang berikutnya, interdisiplinary, maaf ya kalau beribet ya, interdisiplin. Jadi kita perlu membuat tim yang interdisiplin. Ya. Perspektif dari satu bidang saja, misalnya dari bidang desain ya, itu belum tentu menyelesaikan sebuah masalah. Sebagai contoh misalnya, saya sebagai seorang interior designer ya, mendapat persoalan tentang bagaimana antrian di rumah sakit itu supaya lebih lancar gitu ketika pasiennya banyak gitu misalnya. Kacamata desainer interior saya langsung berkata tentang layout yang baru ya, layout yang memudahkan antrian ya, mengenakkan, nyaman saat antri gitu, tempat duduknya kita ganti dan sebagainya. Tetapi perspektif anak DKV misalnya dari desain grafis mungkin akan melihat dari sudut pandang sound system ya, butuh sound system. Cara antri itu harus diselesaikan dengan sound system yang lebih baik ya. Duduknya di sini ada panah ya, pencet ini dulu dan sebagainya. Ada urutan sound system cara antrinya. Dari anak informatika mungkin punya harus pakai aplikasi ya. Supaya antrian tidak menumpuk, tidak perlu tempat duduk yang banyak, tidak butuh biaya banyak, perlu aplikasi sehingga antri itu di aplikasi dulu. Ya, pakai aplikasi di Android atau di App Store sehingga kita tinggal datang, tidak perlu antri lagi karena antrinya sudah di aplikasi. Nah, dari 3 bidang saja ini sudah kita petakan bahwa masalah antrian itu solusinya bisa 3 macam gitu, 3 berbeda. Jadi mana yang lebih baik? Ya kita lihat dulu antriannya itu masalahnya di mana. Tidak boleh kita buru-buru mengatakan bahwa tempat duduk antrinya harus dibagusin. Jangan-jangan itu bukan solusi. Duduk yang nyaman saat antri itu tidak penting. Yang penting kan tidak ada antrian gitu misalnya. Mungkin dengan aplikasi, mungkin dengan sound system dan sebagainya. Jadi ini harus melibatkan multidisiplin. Ya, akan lebih ideal kalau ada multidisiplin, ada ide-ide tentang masalah apa yang harus dipecahkan duluan dan solusi apa yang harus diajukan duluan itu akan muncul ketika kita membuat tim yang interdisiplin atau lintas disiplin. Ya. Yang keempat yaitu adalah eksperimen dan prototype. Ya. Jadi di design thinking ini basisnya adalah eksperimen. Jadi nanti ada proses di mana kita harus melakukan eksperimen. Jadi ide itu tidak harus fix gitu. Ide itu tidak harus langsung benar gitu. Di sini tadi disampaikan bahwa pikiran pemula itu adalah mencoba berbagai kemungkinan, eksperimen. Jadi di design thinking kunci sukses dari sukses faktor dari design thinking yang berikutnya yaitu adalah
eksperimen. Perlu yang namanya eksperimen. Jadi kalau teman-teman apalagi desainer yang mau menggunakan design thinking tapi takut untuk salah, takut untuk bereksperimen ide-ide baru, ya mungkin perlu belajar lagi bahwa justru disinilah di materi tentang design thinking ini teman-teman diajak untuk tidak takut melakukan eksperimen ya. Yang berikutnya adalah tentang be mindful of process ya. Jadi fokusnya pada proses, tidak sekedar pada hasilnya, tetapi pada proses. Jadi design thinking ini memang biasanya dilakukan untuk proses yang jangka panjang ya, untuk ide-ide yang ke depan, ide-ide yang future gitu, tidak ide yang hari ini harus dipecahkan hari ini. Nanti kalau yang pendek itu ada metode yang lain ya. Sekarang Google itu sedang memperkenalkan metode namanya design sprint yang mungkin cukup dikerjakan dalam waktu 5 hari ya. Google mengusulkan bahwa design sprint itu bisa dilakukan 5 hari. Itu solusi yang lebih praktis dan sebagainya. Tetapi kalau untuk future ya, inovasi-inovasi yang masa depan, design thinking lebih cocok karena sifatnya dia terbuka. Ya, sifatnya terbuka sehingga di design thinking ini kita bisa berfokus pada prosesnya, proses pencarian masalahnya, proses penggalian idenya, proses prototypingnya, eksperimennya itu nanti bisa lebih muncul lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah visualize and shows ideas ya. Jadi ide-ide ini perlu divisualkan ya. Kita tidak bisa usul itu hanya ngomong aja gitu. Dalam design thinking visualisasi ini menjadi penting ya. Nanti ada proses di mana kita perlu memvisualkan itu ide-ide kita. Minimal ditulis dalam sebuah kertas, warna-warni ditempel dan sebagainya. Jadi itu akan lebih terekam. Jadi ide gagasan itu tidak didiskusikan terlalu panjang yang bertele-tele ya. Kadang kalau rapat di tempat yang lain kan diskusi rapat panjang hasilnya mungkin nggak ketemu. Dengan design thinking kita bisa memperpendek diskusi kita dengan cara ide itu mungkin dituliskan, divisualkan ya, ditulis, ditempel sehingga kita mensorting ide-ide itu dari kertas-kertas seperti itu. Jadi ide-ide itu bisa kita gambar kecil-kecil, bisa kita tuliskan dan sebagainya, kita bisa sorting, mengurangi keributan yang sebenarnya tidak perlu ya. Kita perlu visualkan supaya diskusi kita tentang solusi dan problem itu menjadi lebih jelas gitu, lebih cepat ya, lebih efektif dalam mendiskusikan suatu masalah ya. Lalu yang berikutnya adalah action ya. Kita harus mulai dengan aksi ya. Lalu juga berikutnya yaitu tentang kompleksitas ya. Jadi menyetujui atau menerima kompleksitas. Ada aksi, ada kompleksitas. Jadi di situ kompleksitas masalah itu harus dibuka. Tidak bisa kita memecahkan dari satu sisi saja. Ini berkaitan juga tadi dengan lintas disiplin. Ada kompleksitas masalah yang harus kita jalani. Kita harus terbuka terhadap kompleksiti. Jadi bahwa ini tidak satu hal saja, tapi tadi ada dari sudut aplikasi, misalnya sebagai contoh tadi antrian di rumah sakit gitu ya. Ada dari aplikasinya, dari interiornya, dari sudut-sudut yang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentang co-create ya. Jadi bekerjanya itu kolaboratif, bekerjanya itu bersama-sama. Selain lintas disiplin, ada eksperimen, ada mengaksep dari complexity dan sebagainya. Yang terakhir adalah co-create, selalu dikerjakan dalam format kolaboratif. Design thinking tidak bisa dipecahkan sendiri. Desainer kan kadang-kadang kalau nggak pakai metode design thinking itu mikir sendiri, dipecahin sendiri, pusing sendiri gitu ya. Tapi di design thinking sebenarnya kita lebih cocok kalau kita itu berkolaborasi. Ya. Oke, lalu fokusnya ada di mana ya? Kita akan lihat yang berikutnya. Ya, ini tadi yang tentang from users point of view. Jadi inovasi itu letaknya ada di mana sih? Ya, ketika kita menggunakan human center approach ya, jadi kita akan menggabungkan di tengah-tengahnya. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, misalnya economic
viability-nya aja. Jadi keberlangsungan ya, viability kan keberlangsungan, kelangsungan hidupnya itu dari segi laku misalnya. Apakah ini laku secara terus-menerus, itu kan baru satu sisi. Di satu sisi ada tentang visibility atau kelayakan, bisa nggak ini dibuat, ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya desirability, ya. Desire, ya, melibatkan apa ya, perasaan, melibatkan keinginan, kecintaan, ya. Nah, inovasi yang baik, ya, dalam perspektif design thinking, ya, ini menurut Tim Brown, ya, ini yang mempopulerkan design thinking kembali pada tahun sekitar 2008 ketika Tim Brown menuliskan tentang design thinking ini dan menjadi begitu populer seperti sekarang ini. Dia menuliskan tentang 3 hal ini, ya. Jadi ada desirability, visibility, economic viability, itu di tengah-tengahnya. Disitulah inovasi. Jadi harus nyerempet ke desire, nyerempet ke visibility, dan juga nyerempet ke ekonomik. Tidak bisa ekonomik semata tapi nggak ada desire, nggak ada indah-indahnya gitu misalnya, ya. Jadi tiga-tiganya ini harus semuanya nih kita gunakan. Yang penting tentang semuanya itu melibatkan tentang faktor manusia, tidak sekedar benda atau inovasi yang kita kerjakan, tetapi melibatkan juga dari perspektif manusia. Mungkin di sesi yang lain kita akan bahas khusus tentang yang namanya human centered approach ini, ya. Nah, lalu bagaimana menggunakan tools dari design thinking ini? Design thinking ini kan ada toolbox-nya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau di buku yang kita gunakan sekarang untuk membahas materi design thinking ini, karyanya Michael, bacanya apa nih? Leurig sama Patrick Link ini tahun 2020 termasuk baru ya ini buku ini tentang menjelaskan tentang design thinking dalam versi terbaru. Ada banyak versi tentu saja, teman-teman bisa membaca versi-versi yang lain, tetapi di sini dijelaskan bahwa menggunakan toolbox-nya design thinking ini kita itu seperti bermain puzzle, ya. Jadi ada problem, ada customer user, ada idea, ya, ada value, ada reflection, ya, ada prototype, ada business model, ada solution. Itu kita seperti bermain Tetris gitu, bermain puzzle gitu. Jadi kita bisa mengotak-atik, ya. Point of view-nya itu bisa diotak-atik. Mau yang mana duluan, mau problemnya duluan, mau idenya duluan, diutak-atik aja. Ya, jadi kita harus berani memainkan puzzle-nya. Jadi tidak linear seperti itu, ya. Jadi yang namanya design thinking prosesnya itu nggak linear. Nanti akan kita lihat prosesnya yang terbaru seperti apa. Tidak linear sebenarnya. Jadi ada proses seperti bermain puzzle. Serunya di situ kan, bermain puzzle kan diutak-atik, salah, benar, dibalik, diambil lagi, diulang lagi, warna yang cocok seperti apa. Disitulah keseruannya dari menggunakan toolbox-nya design thinking, ya. Nah, yang berikutnya, prosesnya seperti apa sih? Nah, ini ada banyak versi sebenarnya, teman-teman bisa akses di internet, ada banyak sekali, buku-buku yang menjelaskan design thinking ada banyak sekali. Kalau Tim Brown lebih suka pakai yang 5 tahap, ya. Pertama empathize, kedua define, ketiga ideate, ya, keempatnya prototype, lalu terakhirnya test, ya. Tapi saya akan gunakan versi yang ini, versi tahun 2020, ya, dari Design Thinking Toolbox ini lebih panjang sedikit, ya, tetapi bagiannya kira-kira sama gitu. Nah, ini jadi kita bagi dua dulu. Yang pertama adalah fase problem space, ya. Fase problem space ini sebenarnya sama, ya. Kalau Tim Brown kan tadi menjelaskan pakai empathize dulu, ya. Nah, di sini dituliskan sebagai understand. Kita perlu memahami dulu, mendudukkan persoalannya dulu dengan cara pertama itu understand, ya, mencoba memahami. Kalau bahasanya Tim Brown itu empathize, ya. Empathize-nya dengan cara apa? Di sini di nomor 2 dituliskan dengan cara memahami itu harus pakai observasi. Nggak bisa kita menduga-duga, menebak-nebak aja, tapi harus pakai observasi. Ketemu langsung dengan para pengguna, ya. Kalau kita mau mendesain ruangan berarti atau museum misalnya, kita perlu ketemu dengan pengguna, ya, perlu ketemu pengunjung museum yang dibutuhkan apa, perlu ketemu dengan pengelolanya, ya, pekerjanya, yang
berkantor di situ dan sebagainya. Kita kalau mau memperbaiki organisasi, kita perlu ketemu dengan seluruh peserta atau bagian dari organisasi itu ya. Perlu ketemu dengan customer-nya. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan lancar kalau kita nggak tahu keinginan customer-nya. Jadi perlu observasi langsung. Jadi perlu pengamatan langsung. Yang ketiga masih di bagian space yang pertama tentang problem, yaitu define point of view. Jadi mendefinisikan kembali sebenarnya problemnya itu apa. Nah, di sini bedanya design thinking dengan design methods yang pada umumnya ya, kita sebagai desainer kadang terlalu kreatif, kita terlalu buru-buru masuk kepada solution space. Ya, di design thinking dilarang tuh tiba-tiba langsung ngasih solusi, tiba-tiba ngasih ide solusi, tidak boleh. Tapi di design thinking selalu diawali dengan yang namanya problem space dulu ya, empathize dulu, mengawali semuanya dengan melihat kembali masalahnya itu sebenarnya apa, dengan cara berempati terhadap konsumennya, berempati terhadap customer-nya, berempati terhadap para pengelola yang ada di situ yang kita mau bantu pecahkan masalahnya. Nah, itu ya yang penting. Nanti kita akan bahas terpisah di video yang lain tentang problem space itu tersendiri ya. Bagaimana sih metode-metodenya, cara ngambil data, cara ketemu klien, cara bertanya, mungkin kita akan bahas di video yang lainnya. Nah, yang berikutnya setelah problem space, kita masuk ke solution space. Ini area yang sebenarnya desainer banget ya, di mana ide-ide itu boleh muncul ya, prototyping kita mencoba-coba, lalu kita tes ya. Nah, lalu terakhir baru kita refleksi kira-kira apakah ini sudah cocok atau belum. Nah, di gambar ini sudah kelihatan bahwa prosesnya itu sebenarnya tahapan-tahapannya, proses satu tahapan itu sebenarnya tidak linear, tidak lurus gitu ya, tidak lurus aja. Tapi di situ ada panah-panah yang muter gitu, jadi setelah maju, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, jadi bisa bolak-balik seperti itu. Tapi pada intinya adalah kita bagi dua ini. Jadi sebelum mendesain, ya, sebelum mengeluarkan solusi, kita harus mendudukkan persoalannya dulu. Apa sih sebenarnya persoalannya? Supaya kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan desain ya, tidak menambah masalah baru, tapi memang memecahkan masalah. Nah, ini untuk gambaran yang terakhir, bagaimana cara aplikasinya, design thinking. Untuk di sesi kali ini, ya tadi ini review aja ya, jadi prosesnya tergambar di situ, kita bisa melihat ya, di sini ada interdisiplin ya, bagaimana cara kita mendudukkan, memahami persoalan itu ketika ada interdisiplin, ada kolaborasi di situ ya, ada develop solusi yang baru ya, dengan cara yang bereksperimen dan sebagainya. Nah, di sini nanti di video-video selanjutnya kita akan lebih teknis lagi bagaimana sih kita mengaplikasikan design thinking ya kepada masalah-masalah yang sifatnya lebih lebar ya, tidak sekedar ada benda lalu kita bagusin, tidak seperti itu, tetapi kita bisa membantu di banyak hal. Ada banyak kemungkinan yang bisa kita raih dari menggunakan metode design thinking ini. Semoga di video-video berikutnya kita bisa lebih detail lagi, bisa melakukan percobaan-percobaan, mulai dari di rumah, mungkin di sekitar kita sendiri, mencoba di tahap pertama yaitu memahami persoalan dulu, lalu baru di tahap berikutnya kita coba mengembangkan gagasan-gagasan untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan, bahkan bisa menghasilkan inovasi, menghasilkan solusi untuk hal-hal yang lebih lebar lagi, sifatnya future ke depan. Begitu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya, semoga bisa lebih detail lagi, dan bisa menggunakan design thinking untuk keperluan-keperluan teman-teman semua. Sampai jumpa, salam kuliah desain.